PKLU tetap semangat. Shalom, selamat malam Oma Opa se-GPIB. Salam sehat. Puji Tuhan atas perkenan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat bertemu kembali di dalam program PKLU Membaca Alkitab. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Bevi Agustina Nayuan dari GPIB Sejahtera Bandung. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Markus 4 ayat 30 sampai 34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa untuk kesempatan yang baik ini, di mana kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman yang Engkau sampaikan ini. Dengan nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya
Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kita akan membaca renungan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat dengan tema dari hal kecil yang membawa dampak besar. Sesawi menjadi salah satu jenis tumbuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam mengajar tentang banyak hal. Tanaman sesawi ini unik karena memiliki benih yang terlihat kecil, namun sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Biji sesawi setelah ditaburkan ke tanah, benih ini akan mengalami pertumbuhan dan memberi dampak atau manfaat yang besar bagi sekitar. Alkitab menuliskan bahwa burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Umat Tuhan, kita tidak mengetahui bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam mengubahkan hati dan hidup orang yang mendengar berita Injil yang kita taburkan. Kita juga tidak bisa menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan iman kita akibat pendengaran akan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Tugas kita adalah tetap menaburkan kebenaran dan tetap bertumbuh dalam iman percaya kepadanya. Ayat firman Tuhan malam ini juga menjadi pengingat bagi kita bersama untuk tidak menyepelekan sesuatu yang kecil pada mulanya, dan peringatan untuk tidak memandang rendah akan pemberitaan firman Allah yang mungkin terdengar tidak meyakinkan atau kurang mengesankan. Allah membuktikan bahwa Injil yang awalnya disebarkan di Galilea dan sekitarnya kini telah menyebar di seluruh dunia. Gereja perlu menyadari keberadaannya di tengah komunitas lokal maupun bernegara. Ayat firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun gereja terlihat kecil atau minoritas di daerah tertentu, namun gereja memiliki potensi untuk berdampak besar bagi sekeliling. Tuhan izinkan Injil sampai ke Indonesia dan sampai kepada kita secara pribadi. Ini adalah anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Marilah kita gunakan anugerah itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kebenaran Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian pembacaan SBU. Tuhan berkati.
Kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang padamu ya Bapa. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu dengan renungan mulai dari biji sesawi yang kecil. Jika dia bertumbuh dalam naungan Tuhan, dia akan menjadi besar dan bermanfaat. Mampukan kami bertumbuh dalam iman percaya kepadamu dan dapat memberi dampak besar bagi sekeliling. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk Dewan PKLU dengan semua program-programnya. Berkati masing-masing mereka agar dapat bersama-sama bergandengan tangan dalam cinta kasih Tuhan, agar semua program dapat berjalan dengan lancar, jauhkan dari kendala apapun. Karena kami tahu mereka bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Oma Opa se-GPIB di usia kami yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan sehat-sehatkan kami, jauhkan dari sakit penyakit. Di ujung usia ini, kami ingin tetap segar dan berbuah di ladang Tuhan. Doa kami juga untuk Oma Opa yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau jamah mereka satu persatu, pulihkan mereka dari sakit penyakit. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. PKLU tetap semangat, pelayanan segala dan hijau.